suaranya. Jangan Anda mau nanya atau mau ditanya, Bang? enggak bang, aku cuma tanya fungsi Bang Yosef itu apa bang? Fungsi apa? Bang Yosef di atas ini. Oh, fungsinya. Inilah pemilik kitab kalian yang asli, Perjanjian Lama. Kayak kitab kalian itu kan Spanyol, separuh nyolong dari kitab beliau. Ya bang salah. Hmm. Coba tanya beliau Perjanjian Lama, mana nubuatan Yesus, nggak bakalan ada. Beliau terjemahkan dari bahasa aslinya ke bahasa Indonesia, terjemahan Anda tuh nggak ada. Abang Yosef ini maksudnya mualaf kah? Dia Yehuda. Ya, paham Yudaisme yang ada di Indonesia beliau. Maksudnya agamanya apa dia? Kenapa? Banget. Agamanya apa? Suaranya kecil kali. Agamanya. Tanyalah ya? langsung. Yahudi. Oh Yahudi. Yahudi beliau. Oh ya. Mau nanya sama beliau. Cuma itu aja bang, cuma itu aja. Cuma itu aja katanya. Sekarang saya boleh tanya nggak? Tanya apa bang? Apa hak Kristen pakai kitab Yahudi? Aduh, aku cuma orang awam bang. Oh, cuma orang awam jawabannya. Gak ada jawaban yang lain nih. Apa hak Kristen pakai kitab Yahudi? Mumpung ada orangnya di sini, mari kita kuliti. Percuma kita debat tentang agama ini bang. Buat apa? Percuma. Iya, buat apa? Apa? Debat agama ini buat apa? Tujuannya apa? Oh, banyak bang. Ya, untuk mengetahui yang benar yang salah. Tuh satu, menambah edukasi dan menambah wawasan. Ya, terus juga melatih komunikasi. Ya, terus mengajak orang berpikir. Banyak manfaatnya. Mengajak orang berhenti menyembah manusia, itu yang paling penting. Nah, itu salah satunya. Siapa yang menyembah Itu yang paling penting. Lo is elfikazef, bukan Adam. Enggak, Tuhan sebenarnya itu enggak bukanlah manusia. Bang, sebenarnya itu percuma aja bang. Bagi siapa? Konyol aja yang debat agama ini, konyol. Terus kenapa kamu naik? Enggak ada isinya bang. Buktinya Pak, kalau nggak ada isinya, nggak ada penontonnya, kamu nonton nih. Berarti kan ada isinya yang kamu dapat dari situ. Kalau kamu memang nggak ada isinya, kenapa ditonton? Enggak, makanya itu bang, percuma. Yang apologet Kristen, apologet Muslim juga percuma. Kok masih ada sih yang debat tentang agama itu? Ya iyalah, banyak harus. Biar orang-orang berhenti nyembah manusia, Bang. Gitu salah satunya, Bang Billy. Tujuannya buat apa? Iya, agar mengajak orang menyembah Tuhan yang benar, bukan menyembah manusia. Tuh, masa manusia disembah-sembah kan gitu. Sebenarnya Cuma kalau cari mereka mau menyembah apapun, Cuma cari koin aja aku lihat. galon atau menyembah tabung gas, nggak apa-apa, terserah. Tapi jangan pakai kitab orang Yahudi. Nih. Nah, Ada lo. Immanuel itu dalam kitab Matius itu Yesus. Ternyata Immanuel di dalam kitab Yesaya kita bicara soal Yesus. Itu yang harus diluruskan. Iya, mau ini bang ya. Mau sembah tabung gas kah? Mau sembah kayu kah? Kenapa sih kalian repot sih? Karena kitab kami yang dipakai oleh kalian. Itu masalahnya. nah, Kenapa sih? Salah, udah salah terjemahnya disalahin. Orang itu pemahamannya disalahin, mau sembah gitu. kayu, mau sembah kayak gini, Ya, makanya pakai Bang kitab Nana sendiri. kayak gini. Kau mau nyembah pohon pisang, mau nyembah tiang listrik, mau sembah batu, mau sembah kayu, mau sembah manusia, itu terserah kau. Yang penting jangan pakai kitab Yahudi, jangan nyenggol-nyenggol kitab Islam, pakai nama Tuhan umat Islam. Emang Jangan. Gitu. Mau kau nyembah tiang listrik pun kami masa bodoh gitu. Yang penting jangan pakai kitab Yahudi, jangan pakai Tuhannya umat Islam gitu. Ya namanya. siapa yang nyenggol-nyenggol aja bang? Lah, Perjanjian Lama tuh kitab siapa tuh? Hah? Perjanjian Lama tuh yang kalian pakai tuh di Kristen, kitab siapa itu? Ya pakai kitab Yahudi. Kenapa emang?
Nah, pakai kitab Yahudi kan menyembah manusia. Kata Bang Billy apa tadi? Silahkan Bang, ultimatum lagi Bang Billy. Lo isel fikasih uben Adam. Tuhan itu bukanlah manusia sehingga ia bisa berdusta. Karena yang bisa berdusta Abang Yosef ini, itu bukan Bang. kucing atau ikan, yang bisa berdusta itu cuma manusia. abang namanya kan Yosef. Orang Kristen kah? Yosef itu bukan nama Kristen, itu nama daripada anaknya Yakov, Yosef. Enggak, Orang agama Yahudi abang. bernama Yosef Agama banyak. abang agama Kristen kah? Enggak, agama saya Yahudi. Yahudi. Oh, ada agama Yahudi di Indonesia nih ya. Ada dong. Ada. Coba aja Google. Banyak. Yahudi Indonesia. Di YouTube juga banyak di YouTube. Terus tujuan abang di sini buat apa? Tujuannya meluruskan apa yang kalian salah pahami terhadap kitab kami. Contohnya kejadian 1. Maka roh alam yang layak dari permukaan air. Ustaz ini Berarti kenapa sih pakai naik itulah orang? maksud bahwa Tuhan itu adalah roh, karena ada ayatnya roh alam yang layak. Padahal teksnya itu berbunyi Feruah Elohim Merkhemet Alpenihamaim, artinya angin yang daripada Tuhan menyapu permukaan air. Itu maksudnya, bukan roh Allah. Salah. Ayo, proteslah kau, pemilik kitab tuh, pemilik kitab kejadian yang kalian colong tuh. Konyol aja aku lihat. Kalau konyol kenapa naik? Hanya pansos Kenapa saja, diskusi? Bapak Yosef ini kan cuma pansos saja ya. Ya kan? Apa? Numpang tenar. Pansos. Dari dulu dia terkenal kok. Dari dulu orang udah pada tahu dengan dia. Udah terkenal, ngapain pansos? Udah terkenal. Itu banyak ketik di YouTube. Billy Yahudi udah pada tahu. Udah terkenal ya. Iya, makanya mau Ngapain ngapain pansos lagi? Iya. Kalau terkenal ngapain naik ke room Ustadz Yusuf ini? Walaupun kita sudah dikenal orang banyak, kita tetap harus meluruskan apa yang dibengkokkan. Meluruskan. Iya, jelas. Misalnya Yesaya 53 tentang Yesus. Itu ada terjemahan asir, artinya orang kaya. Diterjemahkan oleh kalian dalam artinya ia bersama penjahat-penjahat supaya cocok dengan penyalipan Yesus. Ada penjahat di kanan dan kiri. Padahal itu berbunyi asir yang artinya orang kaya. Itu banyak sekali teks-teks terjemahan yang salah diterjemahkan sesuai order doktrin. Mazmur 22 ya. Dia menusuk tangan dan kakiku. Keari sepudi yadai feraglai. Itu keari itu bukan menusuk tapi seperti singa. Nah, kenapa menusuk tangan dan kaki? Supaya masuk ke dalam penyalipan Yesus. Kenapa sih harus di media sosial gini, Bang? Kenapa nggak harus di media? Kenapa nggak ke pendeta-pendeta gitu aja? Sering. 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 Iya. Kenapa kalau sering itu kenapa harus keluar-keluar di media? Kau mainnya kan Bang Nana, kau kurang jauh mainnya kayaknya. Baru tahu dia. Iya, oleh baru kenal aku semua. Makanya kalau kau bertanya kenapa enggak ke pendeta-pendeta, udah pada kabur pendeta kalian. Mana coba tunjukkan pendeta kalian yang paling terbaik di muka Indonesia ini. Mana siapa? Nggak level lah, Bang. Karena percuma. Ya makanya enggak level dengan kami. Makanya enggak level dengan kami itu pendeta. Enggak berani nongol batang hidungnya. Kelas pendeta Ezra Foru, dia aja nggak tahu Yosua itu adalah nabi, nggak tahu dia. Mana ada Yosua itu nabi? Yosua itu nabi. Gitu. Nah, karena debat lintas agama ini, Bang, percuma. kata siapa? Kata saya lah. Ya, kata dia, asumsi dia. Asumsi dia. Emang lu siapa? Kan kayak gitu. Asumsi dia. Tidak ada pengaruhnya kamu. Itu. Tidak ada pengaruhnya. Ya, Emang siapa ada bilang pengaruhnya? pengaruhnya. Tuh lihat di bawah tuh komen pada kamu tuh, lihat tuh komen-komen ke kamu tuh. Ya. Jadi netizen itu ialah penentu. Lihat baca tuh.
Ah, Ya. Hmm. Malu boy. Ngapain Ah. botol? Lu yang botol. Malu-maluin aja kau bang. Bang Nana kau malu-maluin aja, malu-maluin Kristen jadinya. Malu-maluin gimana, Bang? Makanya main lah yang jauh baru kau ngomong gitu. Kalau kau kagak tahu lebih baik nanya bukan ngomong. Aduh, 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 aduh. Ngapain lu bahas-bahas terus tentang Kristen itu? Tiap malam. Nah. Kan udah dibilang, kalian mau nyembah pohon pisang, mau nyembah tiang listrik, mau nyembah batu, mau nyembah kayu, mau nyembah sepeda motor, mau nyembah manusia. Kami Islam dan Yahudi itu no problem. Sekali lagi, yang penting jangan pakai kitab Yahudi, ya, jangan pakai Tuhannya umat Islam gitu. Nama Tuhan umat Islam. Terserah kalian mau kalian nyembah tiang listrik pun kami masa bodoh gitu. Oh, mereka Itu urusan kalian. Tapi kalau kalian nyembah tiang listrik, nyembah pohon pisang, nyembah manusia, tapi manusia itu diganti nama Tuhan umat Islam, ya protes lah umat Islam. Tahu saya Oh, Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia, mengosongkan dirinya, datang ke muka dunia untuk menebus dosa manusia. Apa coba? Penghinaan itu terhadap agama Islam kalau Yesus dibilang Allah. Apa coba? masih sakit hati sama Kristen itu, Bang. Makanya kalau kau mau nyembah manusia jangan pakai nama Tuhan umat Islam, jangan pakai kitab Yahudi, pakai kitab kau sendiri Perjanjian Baru sama kitab Paulus, kan gitu. Setahu saya kan, Ustadz. Setahu saya Ustadz itu kan mengajar agama, mengajarkan Muslim dari yang buruk Hmm. ke jalan yang Iya baik. juga bang, saya udah mengajarkan itu, Anda aja yang nggak tahu. Di lain waktu saya ngomong bahas Islam tuh, pertanyaan saya di WhatsApp saya Islam semua yang dibahas. Nggak ada saya bahas Kristen di WhatsApp saya. Orang nanya, Ustadz bagaimana hukumnya ya menikah beda agama? Saya jawab, wala tungkihul musyrikati hatta yu'min. Nggak ada saya bahas Kristen. Nggak ada gitu. Cuma malam aja, ya malam saya mengadakan live streaming ini diskusi lintas agama. Jadi tidak berfokus dalam agama saya aja, berfokus juga untuk membentengi akidah keluar agama Islam. Sampai kapan, Bang? Bahas agama Kristen. Sampai kapan? Sampai saya mati. Itu Udah, amat sih. kan Itu kayak amat gitu sih. ya, sampai saya mati gitu. Itu amat sih. Nggak akan berubah saya sampai saya mati. Kalian mau intervensi kenapa apapun begitu, ya? kepada saya, Kenapa ada apologet Kristen? Karena kalian juga membahas Islam di dalam STT kalian, STT sekolah. Enggak, Bang, aku sekolah. enggak setuju. Nah, Apologet Kristen ada juga namanya enggak setuju itu, Bang. apa tuh? Islamologi tuh. Hmm. Makanya Aku ada nggak setuju apologet juga Islam. apologet Kristen itu, Bang. Ya kalau kau nggak setuju proteslah ke apologet Kristen, Edis TV, Saipudin Ibrahim tuh bom-bom. Protes ke sana, ngapain ke sini protesnya? Protes sama Bang Aga. Iya protes ke Edis, tuh ya Edis lagi lab kan, nggak katanya proteslah ke Edis. Dis ngapain kau membicarakan Al-Quran umat Islam, coba gitu, protes. Abang juga kenapa sih? Saya nggak setuju ada apologet Kristen, bilang aja sama Edis, berhenti kau, ya buat apa jadi apologet gitu aja, mudah gitu loh. Ustadz juga Berhenti kenapa? kau Edis karena kau mengatakan penyalipan karya iblis begitu. Hah? Hmm. Dan diam dulu Abang itu, diam dulu, diam. Aku mau tanya Ustadz ini, kenapa sih bahas Bible terus tiap malam itu? Karena di dalam Bible itu ya mencatut nama Tuhan saya. Nama Bible itu Alkitab, Alkitab itu mencatut nama lain Al-Quran saya. Kayak gimana? Alkitab itu nama lain Al-Quran saya. Kenapa dicatut-catut coba? Jadi di dalam pemahaman Islam, Alkitab itu Al-Quran. Nama lain Al-Quran itu Alkitab Bang Billy. Al-Baqarah ayat 2, zalika Alkitab, Al-Quran ini. Gitu. Oke. Oh, Al-Quran nama lain Alkitab gitu ya? Ya iya. Nama lain Al-Quran itu Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikir. Banyak nama lainnya. Salah satunya Alkitab. Dipakai Kristen pula. Alkitab. Kayak gitu.
yang namanya Alkitab itu hanya firman Tuhan, tidak ada kesaksian, tidak ada penyelidikan. Ini kitab penyelidikan, kitab kesaksian yang kagak jelas dari siapa, terus surat kesana kesini, tafsir mimpi, dinamai Alkitab. Apa? Kan nggak ngerti gitu lah. Ustaz dikatakan Aduh. itu kitab apa tuh istilah silsilah menurut pendapat orang, menurut apa? Pandangan orang. Itu ada kan ayatnya begitu. Yang kayak gimana, Bang Billy? Di dalam kitab Lukas itu, inilah silsilah Yesus menurut Ya, Lukas 1-3 dari penyelidikan dan kesaksian. Itu nggak bisa dikategorikan Alkitab, nggak bisa, Bang Billy. Karena termasuk catatan Tuhan orang berarti ya? diambil dari kesaksian gitu. Nggak bisa. berarti bukan firman Kitab Tuhan. itu, Bang Billy, berasal dari bahasa Arab. Kosakatanya kataba. Yang bisa diartikan dia mustarok. Bisa tulis, bisa buku. Tergantung kalimatnya. Bisa goresan, bisa ketetapan gitu. Yang namanya Alkitab itu ketetapan dari Tuhan, bukan kesaksian dari orang. Bukan penyelidikan dari orang. Yang namanya Alkitab ketetapan dari Tuhan. Nggak ada penyelidikan, nggak ada kesaksian. Ini tiba-tiba menamai kitabnya Alkitab. Tapi dari penyelidikan, dari kesaksian orang yang kagak jelas siapa orangnya. Ya protes lah umat Islam jadinya. Ya, kalau kau mau nyembah pohon pisang, mau nyembah ikan mujair sekalipun ya, jangan pakai istilah-istilah Islam. Jangan pakai kitab Yahudi. Pakai aja kitab kau dari Yunani. Kenapa? Kita tanya, aku mau nanya nih sama Bang Nana, aku belum nanya dari tadi. Bang Nana, ada nggak dalam kitab perjanjian baru berkata berfirmanlah Tuhan, kan kalau dalam bahasa Ibrani, Payomer Hashem YHWH, berfirmanlah YHWH kepada Matius, Markus, Lukas, ada nggak? Kenapa bang? Di dalam kitab kamu perjanjian baru ada nggak berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas gitu ada nggak? Kalau di dalam Taurat kan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kepada Elia, kepada Harun ada berfirmanlah Tuhan. Itu firman Tuhan. Ada nggak dalam perjanjian baru berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas gitu ada nggak? Diksi begitu. Coba tanya Ustadz yang belajar Alkitab itu. Gimana Pak Ustadz? Ada nggak? Orang nanya kau, ngapain nanya saya? Aneh pula kau ini. Ustadz juga belajar Bible juga. Kau yang ditanya bukan saya. Kau yang ditanya, kau yang jawab. Ngapain tanya saya? Ustadz juga kan belajar Bible, ya kan? Atau Ustadz belajar Bible itu cari kesalahan aja kah? Coba kau tanya, ya kau tanya Bang Billy nanya saya atau nanya kau gitu. Yang jelas Bang Billy nanya kau di kitab Kristen gitu, ngapain nanya saya? Kalau Ustadz belajar Bible itu cari kesalahan aja kan? Kenapa ke saya? Jawablah pertanyaan Bang Billy. Bang Billy nanya kau, hormati orang gitu, orang bertanya dijawab. Ngapain kau ke saya? Iya bang, apa tadi pertanyaannya bang? Ada nggak di dalam perjanjian baru berimanlah Tuhan YHWH kan tulisannya, berimanlah YHWH kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ada nggak diksi begitu, berimanlah Tuhan kepada Yohanes gitu. Aduh bang, aku juga gak terlalu paham itu bang. Kurang tahu bang. Oke. Ya. Sudah ada lagi. Ya cuma itu aja bang, cuma itu aja. Ya udah, kalau gitu saya gantikan dengan Kristen yang lain yang antri ya. Ya Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Bang. Sama-sama. Ya, shalom. Oke, selamat malam. Malam. Itulah Bang Billy. Kalau ditanya kan mereka nggak tahu tuh. ada aja. Sebuah firman Tuhan itu harus berbunyi berfirmanlah Tuhan. Nah, itu firman Tuhan yang benar. Kalau dia nggak ada Bapak berfirman kepada Yesus, nggak ada itu Bang. Nggak ada juga. Ada nggak diksi di Al-Quran berfirman Allah kepada ABCD gitu. Allah berfirman banyak. Contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam.